Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita berdoa dulu adik-adik dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini yaitu manfaat daging kurban bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal juga istilah udliyah yang merupakan nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Selain itu, terdapat juga kata tadliyah digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan kurban. Kurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Pada hari raya kurban dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Kurban biasanya dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, tepatnya pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari raya Idul Adha diperingati peristiwa kurban di mana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ketentuan hewan kurban dalam Islam. Binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Untuk satu ekor unta dan sapi mencukupi untuk kurban 7 orang, baik dalam satu keluarga atau tidak, sedangkan kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang. Hewan seperti burung dan ayam tidak diperbolehkan sebagai binatang kurban, seperti yang dituliskan dalam QS Al-Hajj ayat 34. Untuk memilih hewan kurban, terdapat beberapa syarat syahnya hewan yang digunakan seperti berikut. 1. Domba. Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Selanjutnya yaitu kambing. Kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Selanjutnya sapi. Untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Manfaat daging kurban bagi kemaslahatan hidup semua orang. Orang-orang yang berhak memakan daging kurban, yang pertama orang yang berkurban dan keluarganya.
Mereka yang melaksanakan kurban berserta keluarganya dianjurkan memakan sebagian daging kurban. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak makan apapun ketika Idul Adha hingga kembali ke rumah. Saat di rumah beliau memakan hati dari hewan kurbannya. Yang kedua yaitu kerabat, teman, dan tetangga sekitar berhak menerima daging hewan kurban. Sebagian daging hewan kurban diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka meskipun mereka kaya. Yang ketiga yaitu fakir dan miskin. Memberikan daging hewan kurban kepada orang fakir dan miskin adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk sebagian daging hewan kurban. Terkait manfaat daging kurban untuk kemaslahatan semua orang, sesuai dengan uraian di atas, hal ini kurang efektif sebab kemaslahatan tersebut hanya bertahan paling lama 3 hari, kecuali jika berkurban melalui lembaga yatim mandiri. Hewan yang dikurbankan di lembaga yatim mandiri harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Yang pertama, hewan memenuhi syarat syariah. Yang kedua, sehat, tidak sakit, dan tidak cacat sebagian. Yang ketiga, berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Yang keempat, berat hidup 230-250 kg. Yang terakhir, hasil daging menjadi 350 kaleng sosis atau kari. Selanjutnya, kaleng sosis dan kari tersebut dikirim di seluruh penjuru Indonesia yang kemudian disalurkan kepada anak-anak yatim, orang-orang duafa, atau disalurkan kepada bencana alam yang sebagai solusi untuk problem pangan. Adik-adik, terkait pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah jika adik-adik sudah paham dan mengerti. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.